Halo Sagittarius, Wanita Indrasari di sini, dan ini adalah video untuk minggu mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai 3 Maret 2019. Di depan ada spread, tapi sebelum kita mulai itu, kita lihat dulu apa yang terjadi dengan kondisi di langit saat ini dan pengaruhnya ke Sagittarius. Sagittarius di sini, ini rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini Sagittarius. Kalau kita lihat, tampaknya memang perubahan besar terjadi di rumah kedua. Ya. Jadi kalau untuk bacaan mingguan, kita melihat planet yang dekat dengan bumi, Venus, matahari, Merkurius, dan Mars. Untuk harian baru kita melihat bulan. Nah, untuk minggu depan tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa terjadi perubahan yang cukup besar di dalam area rumah kedua atau keuangan Sagittarius. Dan dalam kondisi ini memang sebaiknya ya, Sagittarius tetap berpatokan pada apa yang menjadi berharga untuk dirinya. Dan ini bisa ya, yang berharga itu termasuk bagaimana Venus itu termasuk adalah pasangan atau orang yang dicintai. Tetapi sepertinya lebih fokus pada keuangan Sagittarius kalau gambar ini. Dan juga ada ketidakjelasan hal ini yang terkait dengan manajemen tempat tinggal. Katakanlah mungkin sekarang belum jelas siapa yang menjadi, katakanlah, yang membersihkan rumah dan lain sebagainya. Bisa sesimpel itu, atau bisa seberat, katakanlah, sekarang tidak jelas siapa kepemilikan dari tempat tinggalnya dia, atau dia sedang tidak jelas akan berada di tempat mana, katakanlah setelah dia selesai membayar kos untuk yang bulan ini. Bisa seperti itu. Tapi ada masalah di tempat tinggal, yaitu ketidakjelasan ya. Dan ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, dan rumah keenam ini artinya pada saat ini Sagittarius harus melakukan satu tindakan terkait dengan pekerjaan dia atau kesibukan sehari-hari, atau termasuk yang terkait dengan kesehatan. Oke, Sagittarius, kita lihat kartu di depan ini ada 3 spread dan ketiganya itu menghadap ke atas. Jadi tak satu pun di sini yang menghadap ke bawah. Artinya selain seperti biasa yang melihat video ini apakah menilai apakah ini resonate, dan kedua adalah apakah yang saya bicarakan itu terjadinya saat ini atau masa lalu, atau kemungkinan bisa terjadi secara potensi ke depan dalam pekerjaan. Dan tampaknya ini merupakan fokus dari Sagittarius. Kalau kita lihat dari bacaan horoskop ya, itu adalah saat ini bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi tugasnya ya. Dan di sini jelas bahwa Sagittarius itu adalah seorang ahli di bidangnya ya. Hanya masalahnya adalah ya, barangkali saat ini Sagittarius belum bisa mencapai satu kondisi kerja yang saling pengertian, yang saling memberi ya. Sarannya adalah memang gambar ini adalah membuat kontrak, membuat struktur ya. Jadi selain mengerjakan apa yang menjadi tugasnya ya, tapi perlu dikuatkan dengan struktur ya, mungkin dengan kontrak dan lain sebagainya. Supaya apa? Hasilnya adalah supaya dapat bekerja lebih nyaman dengan semua pihak. Dan kalau itu terjadi, kita lihat bahwasanya kedua belah pihak ini yang memang sebenarnya setara, karena ini adalah Emperor dan Empress ya, artinya bisa saling melengkapi dalam hal pekerjaan. Dalam percintaan, kalau kita lihat ya di sini,
Tampaknya bahwa situasi saat ini adalah ya, Sagittarius sedang merasa ditinggalkan. Ya, sedang merasa ada informasi yang tidak diberikan kepada dia. Jadi misalnya dalam komunikasi tidak diajak bicara atau tidak terjadi satu hubungan yang mesra lagi. Walaupun sebenarnya Sagittarius sangat ingin, tapi entah kenapa memang hubungan itu sedang bergerak ke arah yang berbeda, ya. Barangkali juga salah satu itu ingin menang sendiri. Jadi masalahnya adalah masing-masing dan terutama Sagittarius itu tidak bicara tentang apa yang dia pikirkan. Dia hanya sibuk ke diri sendiri, tidak memperhatikan katakanlah kekasihnya, karena kita bicara mengenai percintaan. Sarannya adalah Sagittarius untuk bersikap adil. Ya. Dengan demikian, masing-masing bisa memilih apakah memang hubungan yang sekarang katakanlah sedang tidak harmonis ini bisa dilanjutkan atau tidak, bisa diperbaiki atau tidak. Karena pada dasarnya memang masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang membuat masing-masing merasa tidak puas dan terus memikirkan masalah. Walaupun sebenarnya ya yang dibutuhkan adalah masing-masing pihak ya, termasuk Sagittarius adalah menyampaikan apa yang menjadi keputusannya. Jangan berdiam diri. Untuk sehari-hari ya, rutinitas sehari-hari sebenarnya dilakukan sudah mengalir begitu saja kalau dari sini ya. Dan tetapi kayaknya memang Sagittarius sedang lebih banyak beristirahat. Barangkali dengan masalah ini Sagittarius lebih banyak beristirahat. Ini disarankan bagi Sagittarius adalah mulai satu rutinitas baru yang lebih sehat. Dengan demikian, Sagittarius akan merasa lebih bahagia, lebih lebih nyaman dengan kondisi sehari-hari. Apa yang menjadi saran buat Sagittarius untuk minggu ke depan adalah perjuangkanlah apa yang menurutmu benar selama Anda dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Iya, Sagittarius, sepertinya ini kembali lagi tantangan Sagittarius adalah untuk mencapai kesepakatan dalam percintaan untuk berlaku lebih adil, dan barangkali itulah yang dibutuhkan, memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya. Barangkali ketidakadilan itu bisa terjadi kepada ataupun oleh Sagittarius, dan ini yang diperjuangkan adalah keadilan tersebut. Ya, yang penting benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian bacaan untuk minggu depan Sagittarius. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu.